Oke, saat ini saya akan melakukan wawancara dengan Mas Didit Rozaki selaku pengurus Perbasi bidang marketing dan juga CEO Rajaki Production. Wawancara ini perihal implementasi manajemen event pada kejuaraan yang dilaksanakan oleh Perbasi Kota Surabaya. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu penelusuran lapangan dan tujuan diadakan event ini seperti apa, Mas? Tujuan diadakan event ini adalah untuk menciptakan suatu kompetisi yang mampu dilaksanakan secara baik, secara profesional dan sportif. Event ini tidak asal dilaksanakan sebagai syarat program tahunan saja, namun lebih membawa pada nama Perbasi Kota Surabaya agar bisa menjadi lebih baik dan mampu membuat event ini menjadi semacam lebih baik lagi. Oke, kemudian sebelum melaksanakan event ini, apa pernah melakukan riset atau penelitian terhadap event-event sebelumnya? Seperti apa? Kami tentunya sebelum melakukan sebuah event ini kami juga melihat istilahnya memang penelitian kayak semacam riset, kita melihat-lihat dulu, kita mempelajari tentang kebutuhan para klub, terus kemudian target sasarannya siapa, kemauannya bagaimana, pesertanya seperti apa. Nah, jadi dari hasil itu yang ingin dicapai itu seperti apa untuk di kejuaraan itu. Ditambah dengan diskusi dan menyatukan ide dari masing-masing panitia dan pengurus berbasis, sehingga kegiatan ini dari ketiga hal tersebut, kita riset terus kemudian diskusi dan diskusi-diskusi dengan panitia dan pengurus berbasis agar bisa menjadi lebih baik. Kemudian untuk proses menentukan idenya itu seperti apa? Seperti rapat, meeting, atau hanya sekedar ngobrol-ngobrol santai atau seperti apa? Persiapan untuk konsep event ini sebenarnya cukup terbatas karena memang berbagai macam kesibukan dari para pengurus berbasis Surabaya. Namun sebagai bentuk tanggung jawab pengurus Perbasi Kota Surabaya ini, program kerja ini harus dilaksanakan. Beberapa konsep memang sudah menjadi acuan dari setiap event yang dilaksanakan oleh Perbasi, mulai dari regulasi pertandingan, syarat peserta, terus serta kemasan acara di lapangan seperti apa. Dengan perkembangan zaman juga dan peserta ini tergolong anak muda yang erat dengan sosial media kan. Maka dari itu hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya adalah membuat konten dalam media sosial agar para peserta bangga dapat berkompetisi di event ini. Oke, jadi yang sedikit berbeda seperti itu. Kemudian persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan event Kejurkot ini seperti apa? Panitia sudah cukup baik dalam membuat perencanaan, mulai dari pemilihan tanggal pelaksanaan, terus kemudian venue-nya ini yang penting juga, terus juga jadwal pertandingannya. Nah, permasalahan keuangan hingga kerjasama dengan vendor pendukung, misalnya videographer dan live streamer, ini kita kerjakan dengan baik, meskipun dengan waktu yang terbatas. Oke, jadi tidak hanya pengurus saja, tapi nanti ada vendor mungkin ya seperti itu. Kemudian untuk perencanaan panitia dan tugas-tugasnya seperti apa? Kebijakan pengurus Perbasi Surabaya untuk kepanitiaan tidak melibatkan banyak orang. Yang terpenting adalah komitmen untuk menjalankan tugas dan keberhasilan acara. Meskipun jumlah panitia sedikit, tapi bantuan dari pihak-pihak yang mendukung acara ini sangat membantu. Contoh, venue lapangan Goci
dan pihak kepolisian Polrestabes Surabaya yang notabene juga pegiat bola basket di Surabaya. Jadi kami merasa sangat terbantu dengan bantuan dari pihak-pihak yang lain. Kemudian dalam persiapannya itu seberapa intens diadakan rapat atau meeting dengan antara panitia dengan pengurus dan juga vendor. Komunikasi kita lebih sering dilakukan secara informal ya. Jadi pertemuan biasa dilakukan di kafe dengan pembahasan yang lebih santai dan nyaman, dengan intensitas yang tergolong jarang. Jadi nggak terlalu sering kami sebenarnya. Tapi komunikasi kita lebih intens melalui grup WhatsApp. Hal ini tidak menghalangi kinerja para pengurus dan juga panitia. Oke. Kemudian untuk itu pada saat pelaksanaan, kemudian untuk evaluasi yang dilakukan selama event ini seperti apa? Panitia itu sebenarnya hampir setiap hari melakukan atau melaksanakan evaluasi. Jadi setelah selesai setelah selesai event, di setiap harinya kita melaksanakan evaluasi. Namun meskipun dilakukan hanya sebatas komunikasi di grup WhatsApp saja. Sedangkan evaluasi keseluruhan setelah event juga dilaksanakan antara panitia dengan pengurus dengan pembahasan yang serius dan santai. Biasanya sambil makan bersama. Oke, jadi setiap harinya ada, kemudian nanti evaluasi keseluruhannya setelah closing ceremony biasanya. Kemudian ada tanggapan dari peserta, penonton atau stakeholder yang terkait dengan Perbasi seperti apa, Mas? Peserta, terus kemudian penonton termasuk orang tua, semua keluarga, KONI dan Dispora Surabaya mengapresiasi dengan dilaksanakan Kejurkot Perbasi Surabaya. Mereka menilai sudah cukup baik. Beberapa masukan akan menjadi evaluasi untuk lebih baik dalam pelaksanaan tahun ke depan. Oke, kemudian setelah selesai acara ini, kemudian untuk seperti berkas, kemudian dokumentasi, kemudian apresiasi terhadap panitia oleh Perbasi sendiri seperti apa? Terkait apresiasi panitia, kami juga memberi fee kepada panitia dan volunteer. Terkait pengarsipan dan dokumentasi, kami melakukan pengarsipan untuk dokumentasi yang sudah kita dapatkan melalui Kejurkot. Kita simpan dengan baik. Oke, terima kasih. Cukup seperti itu, Mas Didit. Sebelumnya, jadi sudah cukup wawancara kali ini. Terima kasih.